Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, itu luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa itu yang namanya soal cerita. Dulu kalian di kelas 2 sudah pernah mengerjakan soal cerita. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan kembali bagaimana sih mengerjakan soal cerita. Nah, simak baik-baik ya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah bagaimana caranya kita mengerjakan soal cerita. Langkah yang pertama yaitu baca soal dengan seksama. Konsentrasi, jangan terburu-buru. Insya Allah kalian bisa paham, langsung paham. Jangan lupa sebelum mengerjakan soal, baca basmalah terlebih dahulu. Niatkan untuk mencari ilmu dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, baca soal dengan seksama, kemudian pahami maksud dari soal itu. Nah, setelah dipahami maksud dari soal itu, temukan kata kuncinya. Bisa dari bilangan yang diketahui, terus kemudian dari bilangan yang diketahui, terus kemudian dari pertanyaannya. Dari pertanyaannya nanti kita bisa melihat, oh ini penjumlahan, ini ataukah ini pengurangan. Nah, dari kata kunci ini langsung ditentukan, bisa menentukan operasi hitung, apakah penjumlahan, apakah pengurangan, kemudian dihitung. Jangan lupa, saya menekankan harus pakai jadi ya kalau untuk soal cerita, karena agar lebih lengkap. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dua materi yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah soal cerita hitung penjumlahan, dan yang kedua ada soal cerita hitung pengurangan. Nah, untuk soal cerita hitung penjumlahan itu akan kita pelajari pada hari Senin, sedangkan soal cerita hitung pengurangan kita akan pelajari pada hari Selasa. Nah, Ustazah akan menjelaskan dulu tentang soal cerita hitung penjumlahan. Nah, misal Ustazah punya sebuah soal berdasarkan data dari Dinas Peternakan Provinsi DIY saat penyembelihan hewan kurban pada hari pertama tersembelih 1.257 ekor, sedangkan pada hari kedua tersembelih 1.132 ekor. Berapa jumlah kambing yang tersembelih selama 2 hari itu? Nah, seperti yang cara yang Ustazah sampaikan tadi, yang pertama kita adalah menemukan kata kuncinya. Kata kunci yang pertama yaitu ini ada bilangan. Nah, 2 bilangan ini, kemudian 2 bilangan ini akan diapakan? Kita lihat pertanyaannya. Jumlah kambing. Jumlah berarti ditambah. Nah, jumlah kambing berarti ditambah. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, berarti ada 2 bilangan ini, kemudian kita tambah. Kemudian kita lihat bilangan ini yang atas dengan yang bawah, terutama di bagian ratusan hingga satuan, apakah lebih besar? Nah, kita lanjutkan. Kita hitung saja dari satuan. 7 ditambah 2 ada 9, 50 ditambah 30 hasilnya ada 80, 200 ditambah 100 hasilnya adalah 300, kemudian 1000 ditambah 1000 hasilnya 20. Nah, dari sini kita bisa langsung mengerjakan. Selesai. Jangan lupa kasih jadi. Oke. Gitu ya. Selanjutnya
Ustazah punya dua soal nanti lagi. Auxilia menanam bibit alpukat sebanyak 2.358 buah pada kebun pertama. Sedangkan pada kebun kedua ditanami 1.435 buah. Berapa jumlah bibit alpukat yang telah ditanam Auxilia pada dua kebun tersebut? Nah, ini bilangannya sudah diketahui. Ini ada dua bilangan ini. Selanjutnya kita menentukan kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Berapakah jumlah? Oh, jumlah lagi. Kalau jumlah berarti ditambah. Nah, kita hitung saja berarti ditambah. Nah, kita mulai dari satuan dulu. Menghitungnya 8 ditambah 5 ada 13. 13 itu ditulis 10 ditambah 3. Satuannya 3 yang akan kita tulis di sini. 10-nya taruh di atas sini, di atas kamar puluhan. Nah, 5, 1 ditambah 5 ditambah 3 hasilnya adalah 9. Nah, kemudian 3 ditambah 300 ditambah 400 hasilnya 7. 2000 ditambah 1000 ada 3000. Jangan lupa menuliskan kata jadi. Oke. Nah, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Di contoh yang ketiga, Ustazah punya soal seperti ini. Hasifah memiliki 1.267 buah manik-manik. Selama satu hari, Umiknya membelikan lagi 1.348 buah manik-manik. Berapa jumlah manik-manik milik Hasifah sekarang? Nah, ada bilangan, dua bilangan, kemudian kata kuncinya adalah jumlah, berarti ditambah. Nah, kita tambah saja. 7 dari bilangan satuan, kita tambah dulu. 7 ditambah 8 hasilnya adalah 15. Kita tulis 15 itu 10 ditambah 5. 5 kita taruh di kamar satuan, kemudian 10 kita sedekahkan di kamar puluhan. Nah, di kamar puluhan kita jumlahkan dulu. 10 ditambah 60 ditambah 40. Hasilnya adalah ya 110. 110 ini kita tulis 100 ditambah 10. 100 kita sedekahkan ke kamar ratusan. Kemudian yang 10 kita taruh di sini. Nah, kemudian yang ini kita jumlahkan. Ada 100 ditambah 200 ditambah 300. Jadi berapa? Nah, 600. Kemudian 1000 ditambah 1000 jadi 2000. Jangan lupa jadi. Oke. Nah, lanjut. Gitu ya anak-anak. Untuk menjumlahkan ini, kalian boleh langsung mengerjakan yang di bagian ini. Langsung mengerjakan di bagiannya ini langsung boleh. Nah, yang ini tidak usah pakai ini, boleh. Kenapa? Kalau kalian sudah paham, boleh kalian langsung mengerjakan di bagian ini. Nggak usah pakai ini. Kalau kalian sudah paham. Kuncinya begitu ya. Kalau kalian belum paham, tolong dijabarkan satu-satu. Kenapa Ustazah mencontohkan dengan seperti ini? Agar kalian tahu. Oh, yang ini itu dari mana toh? Yang ini itu dari mana toh? Jadi kalian paham. Oke, gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran di hari Selasa, Ustazah videonya jadi satu sekalian aja ya. Untuk pembelajaran yang di hari Selasa, nanti kita belajar tentang soal cerita hitung pengurangan. Nah, di soal cerita hitung pengurangan ini hampir sama sebenarnya dengan soal cerita hitung penjumlahan. Kata kuncinya sama, langkahnya
sama. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Langkahnya seperti tadi. Yang pertama kita adalah membaca soalnya dulu. Ustazah Nasiroh panen jambu kristal sebanyak 6.487 kg. Subhanallah, sebanyak 1.253 kg disedekahkan kepada masyarakat sekitar. Wah, subhanallah. Berapa sisa jambu kristal Ustazah Nasiroh? Kita kan sudah tahu. Langkah pertama kita menemukan bilangannya dulu. Bilangan sudah, kemudian baru kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Sisa. Kalau sisa berarti dikurangi. Selain kata kuncinya, selain sisa yang dikurangi itu adalah selisih. Selisih itu juga pasti dikurangi. Selisih, sisa, apalagi ya? Itu kebanyakan kalau di soal cerita, untuk soal cerita pengurangan itu memakai selisih, sisa di bagian pertanyaan. Nah, kita kurangkan, kita bilangannya ada 6.487 dikurangi 1.253. Nah, karena angka yang di atas ini lebih besar semua dibanding dengan angka yang di bawah, berarti kita lebih enak untuk mengurangannya. Nah, 7 dikurangi 3 hasilnya 4, 8 dikurangi 5 hasilnya 3, 400 dikurangi 200 hasilnya 2, kemudian 6.000 dikurangi 1.000 hasilnya 5. Nah, jangan lupa pakai jadi. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua. Sudah contoh lagi. Wow, ada yang tahu Tahura? Tahura itu taman hutan rakyat yang ada di Kidul. Kalau kalian mau ke Wonosari, mesti lewat hutan-hutan itu. Dinas Kehutanan memiliki 3.542 pohon jati di Tahura. Wah, subhanallah. Saat hujan deras dan angin kencang, sebanyak 1.028 pohon tumbang. Hujan deras dan angin kencang. Minggu kemarin beberapa hari kemarin anginnya kencang sekali ya. Nah, itu kuasa Allah. Berapa sisa pohon jati di Tahura yang masih berdiri kokoh? Nah, ada bilangannya, ada kata kuncinya adalah sisa. Nah, kalau begitu kita hitung saja. Kalau sisa berarti dikurangi. Nah, kita lihat ini 2 dikurangi 8 kurang ya, makanya dipinjam dari depan. Dia minta infak dari rumah puluhan. Nah, diinfakkan 4 karena sudah diinfakkan 1 ke rumah satuan, 4-nya tinggal 3. Kemudian 2-nya menjadi 12 karena 10 ditambah 2. 10 berasal dari sedekah rumah puluhan. Nah, 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2, ditambah 2 hasilnya adalah 4. 4 kemudian kita taruh di sini. Oke, lanjut. 3 dikurangi 30 dikurangi 2. 30 dikurangi 20 hasilnya adalah 10. Kemudian 500 dikurangi 0 hasilnya 500. 3.000 dikurangi 1.000 hasilnya 2.000. Jangan lupa kita pakai jadi. Oke. Nah, selanjutnya satu contoh soal lagi. Jaladri adalah seorang peternak ayam petelur. Amin. Pada bulan Juli berhasil panen 4.200 butir telur. Alhamdulillah.
Sebanyak 1.520 butir disedekahkan pada warga Jogja yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, karena di sana banyak orang-orang yang kehilangan mata pencahariannya. Bagaimana bisa makan kalau kehilangan mata pencaharian? Nah, kemudian jawabannya, pertanyaannya adalah berapa sisa telur milik Jaladri? Nah, ini kata kuncinya adalah ini, bilangannya ada, kemudian pertanyaannya adalah sisa telur. Kita hitung saja, 4.200 dikurangi 1.520. Dari angka satuan, 0 dikurangi 0 hasilnya adalah 0. 0 dikurangi 2 kurang us. Nah, berarti minta sedekah dari depan. Minta sedekah, di depan ini tinggal, ini jadi 100, di depan ini tinggal 100, kemudian dari 100 ini kita kurangkan 100 dikurangi 20 menjadi 80, kita taruh di sini, kemudian yang 100 ini tinggal 100 dikurangi 500 itu kurang, jadi dia minta sedekah dari depan. Nah, minta sedekah 1.000 dari kotak ribuan. Jadi 1.100 kita kurangkan dengan 500, jadilah 500 ditambah 100, hasilnya adalah 600. Kita beralih ke beranjak ke ribuan menjadi 3.000 dikurangi 1.000 hasilnya adalah 2.000. Oh ya anak-anak, Ustazah menekankan kalau kalian sudah paham bagian yang ini, kalian tidak perlu menuliskan yang ini boleh. Gitu ya. Jangan lupa pakai jadi. Gitu aja dari Ustazah. Lanjut tugasnya. Saya tugaskan ada latihan. Silahkan kalian ambil file dari LMS. Ada 2 file yang nanti akan saya sampaikan. Untuk penjumlahan itu yang pada hari Senin. Untuk yang hari Selasa itu adalah pengurangan. Jadi boleh sekalian di-download hari Senin, tapi mengerjakannya yang penjumlahan hari Senin, yang pengurangan dikerjakan hari Selasa ya. Nah, terus kemudian dikumpulkan di LMS-nya lagi. Oke, kalau ada kesulitan boleh japri wali kelas. Nah, gitu aja ya. Terima kasih, semoga anak-anak dimudahkan dalam belajar, diberi keberkahan ilmu yang telah didapat. Oh iya, gunanya untuk apa Taus kita belajar soal cerita? Gunanya adalah ketika kalian nanti di kehidupan nanti menemukan suatu kejadian, kalian bisa menghitung. Seperti tadi, Jaladri panen telur, disedekahkan sekian, sisanya berapa? Nah, sisanya itu yang bisa diketahui. Gitu aja ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.